Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 penguasa Indonesia paling hebat dari masa kerajaan Nusantara hingga sekarang. Yang pertama, Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah salah satu raja kerajaan Majapahit yang sangat hebat. Di tangannya, Majapahit mampu menguasai banyak sekali wilayah di Nusantara, bahkan sampai ke wilayah Semenanjung Malaya yang saat ini menjadi negara Malaysia. Kejayaannya ini bisa dicapai atas bantuan tangan kanannya yang kita kenal dengan nama Gajah Mada. Hayam Wuruk tak hanya menguasai banyak wilayah saja, ia juga mengembangkan sistem perdagangan hingga membuat negerinya kian makmur. Selain itu, ia juga banyak sekali melakukan hubungan diplomasi dengan banyak kerajaan hingga akhirnya kekuatan Majapahit yang tak bisa ditandingi. Sayangnya Majapahit harus runtuh dengan berganti kerajaan baru akibat Islam mulai masuk negeri ini. Sekarang coba bayangkan jika Indonesia masih memiliki kerajaan terhebat ini, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Yang kedua, Jayabaya, Kerajaan Kediri. Jayabaya adalah salah satu raja dari kerajaan Kediri. Ia disebut-sebut sebagai raja terhebat dalam sejarah berdirinya kerajaan ini. Di tangannya banyak sekali wilayah takluk dan bertekuk lutut. Salah satunya kerajaan yang akhirnya menjadi wilayah dari Kediri adalah Janggala. Kerajaan ini akhirnya menyebar dan hampir menguasai semua wilayah di Jawa Timur. Kehebatan yang terjadi antara Kediri dan Jenggala pun dianggap sebagai perang yang suci, mirip sekali dengan perang antara Pandawa dan Kurawa. Hal ini tertulis dalam sebuah kakawin Bharatayuddha yang digubah oleh Empu Sedah Da Empuk Panelu pada tahun 1157. Sayangnya kerajaan Kediri ini akhirnya runtuh akibat perang dan kerajaan Tumampe. Yang ketiga, Kartanegara, Kerajaan Singasari. Kartanegara adalah raja terakhir dari Singasari yang merintah selama 20 tahun, mulai tahun 1272 sampai 1292. Di bawah kepemimpinannya, Singasari menjadi kerajaan yang sangat hebat, bahkan mulai mengalihkan kuasanya keluar Pulau Jawa. Akhirnya sang raja mulai mengirimkan kapal-kapal untuk melakukan ekspedisi Palamayu. Ekspedisi ini dilakukan untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng yang mampu menghadang serangan Nusantara dan Mongolia. Pada masa Kartanegara bersahabat dengan kerajaan di luar negeri mulai terjalin dengan baik. Kehebatan Singasari bahkan sampai ke telinga Kubilai Khan yang jadi kaisar Mongol. Mereka bahkan sampai mengirim utusan dan mengantarkan surat yang isinya agar Singasari mau mengakui kedaulatan Mongolia, dan tentu saja hal ini ditolak secara tegas. Menurut kita, negara Kertagama, Singasari banyak sekali menguasai wilayah di Indonesia yang luar negeri seperti Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. 4. Tribhuwana Tunggal Dewi, Kerajaan Majapahit. Tribhuwana adalah ratu pertama dari kerajaan Majapahit. Ia naik tahta atas bantuan ibunya yang bernama Gayatri. Ada yang bilang jika Tribhuwana hanyalah boneka dari Gayatri, namun nyatanya Tribhuwana mampu menjadi seorang yang hebat dan membuktikan jika dirinya mampu melakukan banyak hal yang membuat Majapahit menjadi negeri yang sangat hebat. Di tangan Tribhuwana, kerajaan ini mulai memasuki masa keemasan. Ia menaklukkan beberapa kerajaan yang ada di Bali dan melakukan sisa kerajaan Sriwijaya. Saat Tribhuwana memerintah, ia mengangkat Gajah Mada yang akhirnya memberikan Sumpah Palapa yang masih kita kenal
sampai sekarang. Pada masa ini kerajaan Majapahit mulai nampak hingga akhirnya diteruskan oleh Hayam Wuruk. Yang kelima, Soeharto. Keluarga Cendana, salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia modern adalah Presiden Soeharto. Ia memimpin negeri ini kurang lebih 32 tahun. Selama ini Indonesia telah dibawa ke zona pembangunan yang cukup maju. Terlepas dari kasus yang menjerat beliau di masa lalu, kita tak bisa menutup mata akan kehebatannya di bawah kepemimpinannya. Beliau di Indonesia menjadi lumbung padi dan masyarakat hidup dengan damai. Sayangnya keluarga Cendana tempat Pak Soeharto bermukim memang terlalu banyak membuat rakyat geram. Kasus korupsi besar yang diduga dilakukan oleh beliau juga tak dilanjutkan. Pak Soeharto adalah penguasa hebat di Indonesia yang memberikan banyak sekali pengaruh baik, namun dalam beberapa hal juga harus mendapatkan sentilan dalam hal keadilan dan HAM. Itulah tadi 5 penguasa Indonesia paling hebat dari masa kerajaan Nusantara hingga sekarang. Dari 5 orang di atas, mana yang kira-kira paling banyak memberikan manfaat bagi kita? Sekian video dari saya. Jika ada salah pembawaan atau salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.